Tapi kalau misalnya Anda menembus sepatu ini dengan harga 5 juta ke atas, itu menjadi perjudian karena sebenarnya tidak semewah itu menurut kami. Way of Weight 10, bahan atasnya jauh lebih mewah timbang sepatu ini. Halo bolers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Kobe 8 Pro Tro. Dan ini merupakan salah satu line up Kobe yang paling saya suka untuk bermain basket. Lantas untuk seri terbaru ini ada sedikit ubahan ketimbang versi yang lampau. Ada beberapa ubahan yang perlu Anda ketahui kalau Anda ingin membeli sepatu ini supaya tidak menyesal. Karena kalau Anda ingin mendapatkannya sekarang, tentu harus melakukan pre-order dengan waktu yang lama dan harga belinya juga tidak murah. Nah, dengan demikian saksikan video ini sampai selesai. Kayak biasa untuk detailnya box Kobe Bryant itu mirip-mirip, sama banget kayak gini. Paling yang membedakan adalah tulisan Kobe di sini. Tentu Kobe 8, tulisannya Kobe 8. Oke, selanjutnya di bagian dalam papernya juga polos kayak gini. Dan biasanya tuh ada logonya cuma di sini dan di tanda tangan ini aja. Selanjutnya nggak ada perbedaan dengan Kobe 6 ataupun Kobe 5. Nah, sekarang ini soal sepatunya. Kalau sepatunya ini simple banget, terutama yang colorway Hello kayak gini, karena putih. Dan hati-hati buat Anda yang main di lapangan berdebu, itu gampang banget kotor kayak gini. Nah, logonya di sini, swoosh-nya, kemudian yang besar di sini. Lalu ada logo mambanya di bagian lidah kayak gini, di bagian insole juga ada, dan di bagian samping kayak gini. Oke? Oh iya, ada lagi tanda tangan di bagian heel kayak gini. Dan kalau Anda lihat di bagian telapak ada lingkaran seperti ini, inisial Mamba lagi. Dan untuk Kobe 8 terlihat banget plat karbonnya di bagian tengah ini. Simple, keren, dan menurut kami elegan banget. Itu aja. Dan secara keseluruhan tak perlu dijelaskan lagi kalau ini udah memang tier atas sepatu Nike. Jadi udah terkesan mahal banget tanpa embel-embel ataupun gimmick-gimmick dari desainnya. Secara keseluruhan saya suka, nilainya 9 dari 10. Nah, sekarang kita bahas traksinya. Dan Anda sudah tahu kalau Kobe Bryant itu orang yang eksplosif mainnya, bisa kayak gimana aja gayanya, dan traksinya selalu bagus. Jadi kita lihat ini pola herringbone kayak gini, lalu ada pola yang lebih besar di bagian luar. Ini oke banget buat berhenti. Tapi saya perhatikan, saya sudah mencoba yang generasi sebelumnya, ini terasa lebih ramping ketimbang yang sebelumnya, karena versi yang lama ini sedikit lebih keluar lagi, jadi bentuknya agak lebar ketimbang versi yang Pro Tro ini. Kemudian di bagian belakang juga sebenarnya traksinya polanya mirip. Jadi bagian ini ada herringbone-nya juga, dan ini ada pattern yang lebar. Nggak ada masalah sama sekali buat Anda yang mau berhenti lurus, berhenti ke samping, mau crossover juga ini best banget. Kemudian kalau untuk dimainkan di lapangan yang berdebu kayak gini juga nggak ada masalah. Paling-paling ya masalahnya ini traksinya gampang banget ngangkut debu. Jadi sebaiknya Anda, karena sepatu Kobe itu tidak murah, setiap habis bermain langsung bersihkan aja. Jadi nanti di kemudian hari Anda mau pakai, traksinya tetap bagus. Nah, jadi penerapan cushioning pada sepatu ini saya sejujurnya jauh lebih suka ketimbang yang di seri Kobe 9. Ini ada drop-in insole-nya, dia sudah menggunakan Nike React. Dan versi sebelumnya itu kalau nggak salah Lunarlon. Bedanya adalah kalau yang Lunarlon itu terasa lebih empuk. Sementara yang React ini lebih stiff dan dia butuh waktu penyesuaian. Beberapa kali penggunaan baru terasa lebih empuk kayak gini. Nah, kalau Anda butuh sepatu yang enak buat lari-larian, ini juga salah satu yang terbaik.
karena kortilnya bagus banget. Lihat deh, di bagian depan tuh insole-nya tipis banget kayak gini. Jadi kalau Anda lari ini terasa menempel banget dengan lapangan. Kalau untuk lompat Anda eksplosif, di bagian belakang juga react-nya ini enak banget kayak gini. Jadi agak membal sedikit. Oke. Lalu kalau kita lihat di bawah insole-nya ini kayak ada rajutan gini. Ini yang bikin kaki kita walaupun main di lapangan yang gerah, yang panas, kaki tidak gampang kesakitan atau kepanasan. Jadi nyaman banget. Lagi pula kelihatan banget nih plat karbonnya tembus di bagian sini. Oke, dari awal juga saya udah merasakan bagian ini juga sedikit stiff ketimbang versi yang sebelumnya. Sedikit tambahan di insole, jadi untuk yang di Kobe 8 ini keset banget. Bagian depannya ini ada tekstur. Kalau Anda pakai kaos kaki yang licin, misalnya kaos kaki yang print-printan gitu, ini tetap akan terjaga dengan aman. Beda dengan yang saya rasakan ketika menggunakan Kobe 9, karena beberapa kali kalau pakai Kobe 9 itu gampang banget kaki kayaknya meluncur gitu ke depan. Ini salah satu keunggulan dari Kobe 8. Lagi pula kalau misalnya bobot Anda berat, sepatu ini tuh lebih terasa kortilnya ketimbang impact protection yang bagus banget. Jadi kemungkinan besar Anda membeli ini secara pre-order dan belum mencoba sepatu ini terlebih dahulu. Nah, karakter sepatu ini agak ramping terutama di bagian depan. Jadi kalau buat Anda yang kakinya lebar kayaknya nggak cocok pakai sepatu ini, atau pilih aja upsize. Karena kalau nggak di awal penggunaan pasti akan menyakitkan ataupun Anda nggak bisa ngikat talinya dengan kencang. Nah, sekarang kita bahas bahan atas. Jadi yang membuat Kobe Bryant itu sepatunya mahal adalah dia ikonik, banyak fansnya, kemudian sepatunya juga biasanya dijual terbatas. Tidak terlalu banyak pairnya, jadi orang mendapatkannya itu sulit. Bahkan sebelum nyampe retail biasanya udah hilang duluan tuh dan dijual dengan harga yang mahal oleh para reseller. Jadi secara keseluruhan ini sepatu yang sebenarnya containmentnya bagus banget. Dia itu mengutamakan yang namanya performa untuk di lapangan bermain basket ketimbang gimmick-gimmick ataupun kesan premium yang dihadirkan oleh bahan-bahan mahal. Kita lihat dari bagian depan aja dia pakai bahan rajutan yang penuh ventilasi kayak gini. Bahan yang nyaman banget dan ini tipis. Meski demikian ini juga kuat. Jadi walaupun Anda mainnya agresif, bahan ini juga nggak gampang sobek. Kemudian di bagian tengah sini ada kulit sintetis. Di belakangnya juga mulai ada kulit sintetis lagi dan dia ada plastik. Ini kombinasi yang membuat tampil simple tapi juga mencirikan sepatu yang premium. Oke, selanjutnya kita lihat di padding-paddingnya. Ini sepatu yang cukup banget untuk ukuran sepatu pendek karena paddingnya tebal kanan dan kiri. Kalau sepatu zaman sekarang nih miripnya sama sepatu Devin Booker. Dia tuh paddingnya tebal. Sepatu KD17 juga dia paddingnya tebal. Jadi kalau Anda masukin kaki ke dalam sepatu udah langsung nyaman, langsung ikat aja tali dengan kencang, itu biasanya udah terbungkus dengan oke. Yang saya paling nggak suka adalah ini sebenarnya talinya ya di Kobe 8 tuh, talinya tuh tipis, memang nggak terlalu panjang sih, normal aja gitu. Jadi diikatnya sebaiknya 2 kali aja, karena kalau sekali nanti di game cepat Anda biasanya harus menyesuaikan lagi talinya dan itu butuh effort ataupun butuh waktu, apalagi kalau udah di waktu-waktu genting. Nggak sempat untuk ngikat-ngikat kencang lagi. Terus kita lihat kalau ini lubang talinya juga simple banget kayak gini. Dan Anda lihat kalau lidah di bagian bawah itu tetap menggunakan kulit sintetis. Jadi minim banget yang namanya ventilasi. Karena sejujurnya ventilasinya tuh udah lengkap banget di bagian-bagian depan serta samping ini. Udah salah satu yang terbaik. Tapi kalau misalnya Anda menembus sepatu ini dengan harga 5 juta ke atas, itu menjadi perjudian karena sebenarnya tidak semewah itu. Menurut kami Way of Weight 10 bahan atasnya jauh lebih mewah timbang sepatu ini. Secara keseluruhan nilai bahan atas 8 dari 10.
Yap, ini adalah sepatu basket pendek dengan kuncian yang menurut kami salah satu yang terbaik ya. Jadi kalau Anda suka crossover, di bagian luarnya ada wall yang menyangga, jadi bikin kaki Anda tuh nggak gampang keluar-keluar gitu. Paling-paling masalahnya nih bagian sini nantinya akan lebih cepat rusak ketimbang bagian yang lain. Kemudian dia juga ada fuse materialnya, jadi lebih kokoh lagi buat Anda yang bermainnya kencang banget. Lalu kalau di bagian belakang, heel counternya nih oke banget. Anda sudah tahu kalau misalnya Kobe Bryant pada saat menggunakan sepatu ini, dia juga bukan pemain yang fit. Dia udah beberapa kali cedera, jadi ini oke banget. Setelah Anda masukin kaki ke dalam sepatu, kayaknya tumit tuh terdesak dengan aman di bagian belakang. Lalu untuk lompat-lompat, misalnya Anda orang yang eksplosif, suka ngedang, ini juga pas mendarat. Dengan adanya plat karbon di sini, selain membuat bobot sepatu jadi lebih ringan, dia juga membuatnya lebih stabil, menapaknya jadi rasa lebih sempurna gitu. Oke, selanjutnya kalau di bagian tengah ini sistem pertalian kayaknya simpel banget dan langsung membuat kaki terasa aman banget kalau udah ngikatnya kenceng. Nah sayangnya ini yang tadi saya bilang, talinya nih enaknya pakai yang lebih keset kayak GT Cut 1 misalnya, dan kalau udah diikat dengan kencang kayaknya bakalan aman banget. Jadi nggak banyak masukan sih untuk sepatu ini karena secara keseluruhan ini udah oke banget, juga tidak terlalu fleksibel dan impact protectionnya ini bagian belakang juga nyaman banget. Paling-paling ya kalau misalnya bobot Anda berat kayak yang tadi saya bilang, ini bukanlah sepatu yang cocok untuk gaya bermain Anda. Itu aja overall untuk sepatu pendek dan kunciannya lengkap, nilainya di 9,3 dari 10. Oke, secara keseluruhan sepatu Kobe Bryant emang gak pernah salah sih, terutama dari model keempat, kelima, keenam, dan ke-8 sampai ke-9 itu adalah salah satu favorit semua orang yang suka Kobe Bryant. Jadi sepatu ini juga menurut saya perfect banget untuk sepatu pendek, dan paling masalahnya adalah harga jualnya tuh mahal banget. Jadi biasanya menggunakan sepatu ini adalah orang-orang yang cuma tahu aja ataupun memang orang-orang yang gengsi. Karena biasanya selain menggunakan sepatu Kobe Bryant dia nggak cocok ataupun jadi status sosial kalau menggunakan Kobe Bryant itu adalah orang yang mampu. Itu aja sih, karena mendapatkannya juga sulit, membutuhkan waktu lama, dan kalaupun Anda bosan dijual kembalinya pun harganya tetap mahal. Ya istilahnya kalau mobil Kobe Bryant ini kayak Toyota gitulah ya. Dan secara keseluruhan mengapa Kobe 8 Pro ini harganya tidak semahal Kobe 6 ataupun Kobe 5 di pasaran? Mungkin karena pilihan colorway-nya belum ada yang menarik, belum ada versi Barcelona ataupun Christmas yang rilis di pasaran saat ini. Jadi itu yang membuat harga jualnya saat ini sedikit lebih murah ketimbang Kobe 5 ataupun Kobe 6. But nilai sepatu ini 9 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headsus.id dan headsus.store. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.